Anda kembali lagi bersama kami, pemirsa, masih bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pak Syahrul, jadi ajang Odikof ini selain untuk memang kita membuka peluang-peluang baru, ada juga pengembangan pertanian dalam negeri. Ini adalah ajang pengembangan pertanian dalam negeri. Maksudnya itu seperti apa, Pak? Enggak, Odikof kan ini kan untuk pertama kali, dan itu 10 negara. Ke depan saya bersama para dirjen, Pak Sekjen, akan mengembangkan 3 kali lipat lah. 30 begitu, negara? 30 negara. Aha. Dan berikutnya akan berkembang lagi 3 kali lipat, berarti 90 negara, dan seterusnya. Kan kira-kira gitu. Odikof ini hari kita cuma transaksi yang sudah siap, bawa eksportirnya, didampingi oleh para dirjen, semua dirjen. Kemudian sesudah itu pertemukan dengan privat sektor yang ada atau buyers yang ada di sana, pertemukan dengan diaspora, anak-anak mahasiswa kita, masyarakat Indonesia yang ada di sana, pertemukan dengan katakanlah supermarketnya di sana dan lain-lain. Itulah gambaran umum. Tetapi kemudian setelah pulang, para dirjen ini menyampaikan sama saya, mereka bahkan menerima komitmen baru tentang investasi dalam negeri. Jadi orang-orang yang kaya di sana, orang-orang yang industriawan di sana, orang-orang yang memiliki selama ini koneksi masalah komoditi yang berkait dengan pertanian Indonesia tidak melalui kita, ini udah menjajaki untuk masuk dalam. Nah, ada 2, investasi untuk pengembangan komoditi termasuk kembang loh. Kembang aja 3 triliun lebih. Nah, selain itu adalah mengembangkan ekspornya kemari agar komoditi-komoditi yang dihasilkan bisa sesuai dengan harapan mereka. Selain itu teknologi tentang ya katakanlah modernisasi pertanian mereka limpahkan. Itu termasuk dari Belanda bersama dirjen yang lain, Horti dan lain-lain. Itu akan berkembang seperti itu. Dan ini berarti kan bukan hanya perdagangan, tapi juga investasi yang masuk ke dalam. Berkelanjutan ya Pak? Iya. Kemudian berarti ada budidaya-budidaya baru pertanian yang melalui pendekatan-pendekatan modernisasi yang akan berkembang ke depan. Ini akan masuk ke depan dalam perjalanan, karena memang salah satu yang diminta Bapak Presiden dalam kepentingan negara, kita berusaha memenuhi kebutuhan pangan kita secara nasional, tetapi kita juga harus berusaha untuk merebut pasar global yang ada, yang terbuka bagi komoditi tropis yang kita miliki. Kalau begitu, pengembangan ke depan dari komoditi-komoditi ini harus dikembangkan. Di hortikultur harus ada, termasuk sampai kembang yang dibutuhkan oleh dunia seperti apa begini. Ada yang kemarin ini dengan orang terlock gitu, tidak bisa keluar rumah, kembang-kembang tropis di dalam rumah, ternyata itu menarik banget. Ada hobi baru Pak? Akhirnya kita kerjasama dengan semua toko kembang, flower shop yang ada di Eropa dan di Amerika itu main gitu. Nah, kalau begitu pengembangannya harus dipersiapkan. Horti harus main, dirjen Horti harus kemudian perkebunan, kopi, teh, rempah dan lain-lain olahan kelihatannya di Belanda dibutuhkan. Oleh karena itu harus dipersiapkan. Seperti apa permintaan sana? Bahkan di tanaman pangan, beras diminta oleh Uni Emirat Arab. Bahkan di sebagian negara tertentu itu dengan jagung kita diminta, kacang kita, kecap kita, dan peternakan kita juga masuk, termasuk madu, sarang burung walet. Ini kan semua kita punya kelebihan. Kambing, ayam olahan, obat olahan, obat hewan itu udah masuk. Dan ini saya yakini di 2022 para dirjen ini mempersiapkan, karena dia tahu akan ada Odikof ke depan. Oke, mudah-mudahan sukses Pak dengan Odikof berikutnya ya. Kita harus lebih agresif lagi meningkatkan kinerja ekspor kita. Dan akhir tahun ini, kami akan tutup tanggal 30 dengan ekspor besar-besaran dari 34 provinsi. Harapan Bapak Presiden yang kami coba jabarkan adalah tidak ada kabupaten dan provinsi yang tidak melakukan ekspor. Ini juga ukuran bagi pemerintah dalam mengakselerasi pertanian yang ada. Semoga sukses Pak Mentan dengan semua program-programnya ke depan ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami membagikan cerita ini kepada pemirsa Metro TV. Pak Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Pemirsa.